Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ahmad Kumaini. Kali ini saya bertemu dengan teman saya, teman lama, yaitu Sahabat Begal atau channel YouTube itu SB Sahabat Begal, ya kan. Gimana Sahabat Begal kabarnya sekarang? Alhamdulillah kabar saya baik ya. Baik. Untuk kegiatan kali ini apa aktivitas selama COVID-19 gitu? Apakah aktivitas sehari-harinya gitu? Apa ya dibilang kalau sebetulnya gini ya, kalau ditanyain aktivitas sehari-hari pas adanya COVID apa kan, jujur sih sebenarnya nganggur ya, rebahan mulu sih. Karena apa? Sekarang kaum rebahan sangat diperlukan ya. Kayaknya kan gitu. Jadi kaum rebahan sekarang lagi booming, lagi terpopuler lah ya. Udah populer, jadi pahlawan gitu. Jadi pahlawan nih ya. Selain menjadi kaum rebahan, kira-kira apa lagi? Udah sih gitu aja sih. Bingung juga mau kemana-mana kan, para posisi kayak gini kan. Lagi COVID gini lah ya, lagi Kayak corona gini, gini. betul. Iya. Jadi masih mending menjadi kaum rebahan. Iya, saat ini. Untuk saat ini. Saat ini. Mungkin tahun depan Ya, gimana? kalau pandemi sudah selesai ya kita kembali aktivitas yang semula aja kan, gitu. Gini nih, sekarang kan ABG ya sedang berkeliaran gitu kan, artinya sedang apa ya, merasakan masa-masa pubertas gitu, merasakan cinta. Nah, menurut Sahabat Begal sendiri, sebenarnya cinta itu apa ya? Bisa dikatakan definisi secara istilah atau secara bahasa gitu. Apa ya? Jadi sebetulnya gini, ketika membicarakan cinta itu berbagai definisi, berbagai ini ya, perspektif tentang cinta itu sendiri. Tinggal bagaimana caranya kita mengekspresikan cinta itu sendiri. Ya kalau menurutku cinta itu apa ya? Cinta itu agung. Ya, Udah satu, cinta itu agung. cinta itu agung. Iya, udah cinta itu agung. Ketika ngomongin agung itu ya maha segalanya di atas kan, begitu agung kan besar. Ya udah, cinta itu sangat besar bagi. Entah itu cinta pada lawan jenis, cinta dalam pekerjaan, cinta dalam rumah tangga, intinya semua cinta lah, agung. Berarti agung gitu. Tapi kan gini ya, Mas, Sahabat Begal bilang, cinta itu kan ada yang ketika dari mata turun ke hati. Iya betul. Bisa dikatakan seperti itu definisinya. Akan tapi banyak yang cinta itu banyak cinta monyet gitu kan. Cinta monyet. Iya. Nah, kira-kira nih Sahabat Begal ya, dulu itu mempunyai seorang mantan enggak? Dulu. Ya pasti punya lah, setiap orang pasti punya mantan, pasti punya. Nah, itu tuh mantannya gimana itu? Maksudnya mantan ketika SMA atau ketika SMP atau gimana? Ya zaman SMP ada, zaman SMA ada, tapi yang yang bagiku mempunyai kesan ya, itu saat SMA. Kesan dari SMA. Saat SMA. Enggak, ini gini guys ya, saya agak kesan SMA gitu kan. Sedangkan masa-masa SMA itu masa-masa yang wow banget gitu kan, untuk apa ya, untuk stabilkan seorang cewek dengan cowok dan cowok sama cewek gitu kan. Nah gini Sahabat Begal, jadi saya ini guys dengan Sahabat Begal ini satu Dulu pernah belajar di Babakan. oh ya, dulu pernah belajar di Babakan Ciwaringin. Jadi kita dulu itu teman lama ya guys, teman lama. Dan saya tidak nyangka gitu kan, saya tidak nyangka ini Sahabat Begal, betul, malam ini saya tidak nyangka gitu kan. Artinya ngopi-ngopi ini saya tidak nyangka ketemu Sahabat Begal, yang dimana ternyata Sahabat Begal ini mempunyai mantan yang sama dengan saya kan. Iya sama, aku juga gak nyangka gitu, sebetulnya betul. Iya kan, gak nyangka ya. Iya, artinya aduh, malam ini bener-bener kita bisa sharing-sharing gitu kan untuk mantan ini gitu kan. Ini sebenarnya agak konyol juga ya buat sahabat Amak kan. Kalau di channel YouTube kan Sahabat Begal kan. Ini kan channel YouTube dia, jadi aku manggilnya Sahabat Amak. Nah, apa ya? Jadi aku sama Amak itu ini mempunyai mantan sama tapi beda generasi ya. Begitu, beda dalam percintaan. Kalau aku di SMA, dia di SMP. Soalnya tadi sebelum bikin video ngobrol dulu nih sama dia gitu. Kan kocak banget anjir kan. Iya bener, gak nyangka banget apa ya. Artinya
kita ditemukan gitu kan di sini dengan obrolan yang seperti zaman dulu lah, artinya zaman berla gitu kan. Dan anehnya lagi nih ya, maaf ini sih ya, sahabat begal, maksudnya ketika mata itu kita sama ya, jadi yang mendahului mempacarinya ini saya dulu gitu. Berarti aku bekas ya ternyata. Bekas ya. SMP. Saya itu pasti berarti kan saya gak nyangka gitu, pasti dia itu sebagai bekas pada saya. Tapi nggak apa-apa, bekas juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kan, gitu. kan. Karena dulu kan nggak tahu. Setelah tahu ya anjir lah gitu. Ampun dah. Aduh, ya benar ini serius Pak. Dia kita ini gak nyangka gitu ya. Maksudnya bisa satu cewek terus mantan gitu. Untungnya ya saya dulu, tapi saya pas lagi SMP itu ya namanya masih remaja kan, 17 tahun, tidak tahu mengenal cewek itu seperti apa gitu kan. Ya mungkin pas zamannya sahabat begal, mungkin pas SMA gimana gitu seorang mantannya gitu. Ya kita sebut saja lah inisialnya itu H ya. H kan? H lah. Ada 4 huruf gitu kan. Kira-kira seperti itu lah. Nah, Itu orang mana? Orang mana? itu saya itu setahu saya itu orang Jakarta. Betul. Orang Jakarta, lahirnya di Jakarta, Ya. tapi dia itu mempunyai keturunan di Kuningan. Oh, berarti punya saudara lah ya. Soalnya orang tua dia itu aslinya orang Kuningan, terus merantau ke Jakarta. Oh. Enggak, soalnya dia waktu SMP mungkin cintanya cinta monyet ya, jadi enggak Iya. terlalu ini ya, terlalu mendalam. Kalau aku kan udah SMA, udah masa-masanya, wow ini loh, jadi ya mungkin gitu loh, mungkin ya aku lebih tahu gitu loh dibandingkan dia pun bekas, tapi aku lebih tahu gitu. Bener loh, guys, ini bener terus. Saya nggak nyangka banget guys hari ini ya, maksudnya ketemu sahabat begal gitu kan, teman saya lama dan satu mantan gitu, satu cewek satu mantan gitu kan. Bener Pak. Dan gini, sahabat begal ya, berapa lama gitu ketika pacaran dengan inisial U gitu? Ente dulu berapa lama ente? Kalau saya jujur nih ya, ketika saya SMP Berapa itu lama? kurang lebih itu 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan ya. Kurang lebih itu ya. Kurang lebih. Soalnya udah lama sih, udah Udah lama. lama. 3 bulan gitu kan. Berarti ya termasuk Sama ini, juga? kalau aku ya lama, Lama ya. 1 tahun itu. Waduh. Lama Pak. Kalah ente, berarti kalah ente. Kalau saya kalah itu udah ada aku 1 tahun. artinya sudah tahu asam garam manisnya gitu. Enggak tahu pasti. Iya. Ya soalnya ya lagi kita mondok ya, maksudnya kita dengan si mantan ini ya hanya sebatas kayak pertemanan gitu sih, artinya tidak ada menjalinnya keseriusan gitu kan. Soalnya ketika mantannya si sahabat begal ini SMA ya mungkin dia udah tahu kan dan ngerti gimana sifat dan karakternya si inisial U ini. H gitu, H. Oh H ya, oh ya H. Kalau U ya emang sih ada U ya. Jadi namanya itu ada nama aslinya sih. Yang pertama U, Iya. terus tadi panggilannya si H. Oh kalau panggilan si H. Mhm. Oh, tapi gini ya, saya tuh dulu ya sahabat begal, ketika saya pacaran itu ada seseorang gitu kan yang mengganggu mengusik gitu kan. Ente sama si H itu. Saya dengan si H itu ada yang mengusik, Hmm. mengganggu. Ya, sebut saja lah inisialnya B gitu kan. Sebut saja ini ya. Artinya mengganggu itu ketika saya jalan atau ketemu dengan dia walaupun sebentar dulu, gak sebentar ya. Itu langsung si B-nya ini kayak seolah-olah dia mematai saya gitu. Mata-matai gitu. Mata-matai gitu. Kayak detektif kanon aja ya. Iya bener. Kayak di konon itu tuh mata-matai saya. Ya, sehingga saya kan gak enak ya, merasa mungkin apakah ada hubungan dengan si B gitu kan. Saya tidak tahu nih kan. Di mata-matai dulu tuh. Sampai di mana-mana di mata-matai gitu kan. Kasihan amat. Iya gitu. Ente kasihan amat. Ente yang kasihan gitu. Saya yang nah kalau sahabat begal gimana nih? Cerita-cerita sedikit lah mengenai hal ini gitu kan. Iya terus. Ya maksudnya sahabat begal ini sekarang masih komunikasi nggak dengan mantan ini? Komunikasi WA, Instagram atau Twitter gitu? Sebelumnya udah lama ya, udah lama nggak komunikasi. Semenjak putus ya, ini semenjak putus aku udah nggak ada komunikasi. Dalam artian komunikasi ada tapi nggak jarang gitu loh. Pasif lah, kadang-kadang pasif. Ya.
Ya mulai benar-benar nggak ada komunikasi itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dikarenakan apa? Semua akses komunikasi aku sama dia itu di blok semua ya. Tapi bukan sama aku, sama dia sendiri. Dari dulu zaman BBM kan, masih BBM, belum ada WA, WhatsApp. Dulu masih zaman BBM. Masih pakai pin ya? Iya, masih pakai pin, pinnya di blok. Habis itu sosmednya di blok, dari FB dari IG di blok kan. Iya. Terus WA juga sempat aku berkabar dengan WA gitu. Cuman di WA di blok lagi. Aku juga bingung ini. Sebingung banget. Maksudnya kok gini banget gitu loh. Iya. Kok seakan-akan apa ya? Kok aku keji banget gitu sampai di blok kan gitu ya. Menurutku ya seharusnya jangan kayak gitulah. Iya. Yang namanya kontak komunikasi kan harus ada. Ya perihal aku nanyain kabar habis itu hal-hal yang wajar kan. Iya. Itu aku juga nggak terlalu ngarepin dia untuk balikan sama aku juga, nggak terlalu ngarepin karena ya bagiku ya mungkin mustahil juga kan, mustahil ya apa ya, jadi ya kalau ya dia mau balikan ya aku nggak apa-apa gitu loh. Artinya ya ada soalnya kesempatan ya. Iya soalnya apa, aku bilang aku nggak apa-apa, kebetulan aku juga jomblo di sini. Kalau nggak jomblo kan aku juga ngapain ya nih. Iya. Kampret banget ya. Berarti sekalian promosi lagi ya. Informasi aku jomblo nih. Nanti dia jomblo gitu kan. Nah, pernah nggak gitu main ke rumahnya atau ketemu gitu pasca sekolah SMA ini gitu kan. Sekolah SMA ini. Aduh, ini apa namanya? Aduh ya Allah. Apa ya, jadi kepo banget gitu loh dalam mantan aku ya. Kebetulan satu mantan kan gitu, satu cewek kan. Ternyata dia kepo kan. Iya, main pernah berapa bulan, berapa ini kan lama enggak hubungannya. Ya aku pernah sih jujur. Aku pernah main di rumahnya di daerah Kuningan, Cibuntu, dan di Jakartanya aku pernah main di Jakarta Barat, Kebun Jeruk. Aku pernah main. Aku kalau di Cibuntu sering main. Di Jakarta Barat itu Kebun Jeruk kurang lebih 2 kali aku main. 2 kali. Tapi yang seringnya di Kuningan. Ya posisi sama dia ataupun nggak ada dia aku pernah main. Berarti pernah main ke rumahnya gitu. Apalagi aku dulu dekat sama keluarganya dia di Kuningan, di Cibuntu sama Mihnya. Kalau Mih itu nenek, kalau kata orang Indramayu nenek. Mih. Oh. Nenek kalau kata Nenek ya. Aku ya sering sih pada daerah Cibuntu sempet canda bareng sama neneknya si H kan. Ya intinya udah klop banget kan ya kan, tetapi ya mungkin ini kan takdir Tuhan Takdir Tuhan gitu kita ya. harus sampai di sini saja, mungkin seperti itu sih. Anjir kok melo kan. Ingat mantan. Astagfirullah. Soalnya maksudnya saya tuh aneh gitu ya, maksudnya sahabat begal ya. Maksudnya kita ditemukan gitu kan di ruang apa namanya, angkringan ya, angkringan apa? Di warung angkringan teras wifi. Angkringan teras wifi di Singajaya, Kabupaten Indramayu. Saya tidak sengaja ketemu di sini gitu kan untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol kan gitu kan tentang si dia gitu kan. Dan pertanyaan terakhir buat si mantan nih, pasti ada pesan apa gitu? Anjir, pesan apa kayak mau nyalonin apa itu harus ada pesannya. Ya ini terakhir ya, pesan si mantan apa gitu kan? Ini ente dulu aja lah, Saya dulu ya. ente dulu, ente kan sama-sama mantan ya. Oh iya, Ente dulu berhubung karena apa? Karena ente dulu zaman SMP atau SMA, ente 3 bulan atau 1 tahun kan? Iya. Berarti yang rendah dulu aja lah. Rendah dulu. Bisa aja nih guys, guys. Oke. Jadi kalau saya sih gini ya, maksudnya kalau saya sih gini pertama. Nah, ntar dulu sebelum pesan-pesan, ente kan tadi nanya kita pernah main enggak? Rumah ente juga pernah main enggak? Ke rumahnya itu. Ayo. Jadi gini sahabat begal ya. Oke, kita tanya balik ke mantan ini. Bertanya mantan, jadi saya jujur aja belum pernah main ke rumahnya. Kalah coy sama aku. Kalah dia. Saya mengakui kalah. Karena dulu emang sebatas kenal, sebatas taruh lah, bahasa taruh, cuma 3 bulan itu. Kalau jalan sih pernah gitu kan. Sampai-sampai nih ya, punten nih ya, sampai HP-nya si H itu sering diditik ke saya ketika pengen komunikasi dia pulang atau apa kan, karena dulu pondok itu keamanannya sangat ketat gitu kan. Pondok pesantren gitu kan. Jadi udahlah dititipin aja ke ini Ahmad, dititipin saya gitu Pak. Saya taruh di lemari kan.
biasalah ketempatan dengan pengurus kimas dari tidak ketahuan. Nah kalau saya sendiri belum pernah main ke rumahnya, tapi saya sering jalan misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali gitu kan. Dan akhirnya 3 bulan itu saya putus gitu kan. Nggak tahu. Sedih banget aja. Sedih banget. Saya merasakan apa ya? Ya tersakiti gitu kan. Anjir. Artinya dia tidak memberi kejelasan mengenai kenapa putusnya. Gitu. Parah banget. Asli Pak, bener apa? Ini sahabat, aduh, saya apa ya merasakan tersakiti gitu kan. Nah untuk saya pesan buat mantan saya dulu ya. Iya mangga. Yang buat pesan mantan saya, Buat si H ya. buat si H berarti, iya si H lah. Ini banyak mantan sih soalnya. Sampai saya dibilang, aduh fuckboy juga, fuckboy dari mana? Kayak standar kayak gini kayak standar Vespa gitu kan. Iya. Apa tuh? Nah, buat pesan saya buat si H khususnya, jangan menjadi seorang yang sombong, ya kan, ketika ketemu dan ketika ketemu dengan seseorang itu ucapkanlah assalamualaikum. Udah itu aja. Iya, saya ada pesan. Tadi ada 2 pesan nih, Pak. Ada 2 pesan. Ketika ketemu jangan sombong dan ketika ketemu jangan lupa menggunakan assalamualaikum. Gitu. Mantap banget berarti. Soalnya ketika pasti kan suatu saatnya dia sukses atau kita sukses, biasanya saya hello aja atau nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Padahal sih hatinya tahu gitu kan. Maksudnya pandangan tahu, wah itu si Amak atau si sahabat Adi, sahabat BK gitu kan. Tapi si mantan ini dia pura-pura tidak tahu gitu kan. Setidaknya kan nyapa gitu kan, gimana kabar? Atau assalamualaikum gimana gitu. Seperti itulah sahabat begal kira-kira. Kalau sahabat begal gimana nih? Pesannya gitu, maksudnya Pesannya, buat, iya, buat si mantan ini gitu ya. Aku sih banyak pesan banget buat si H. Aduh, angkatan menjadi pesannya guys. Ya bang. Karena apa ya? Jujur sih dibilang kalau bicara mantan si H kan berhubung satu cewek kan. Iya. Dulu ya aku frontal gaming, dibilang aku orangnya keras juga. Apa ya kerasnya? Ya contoh lah, aku sama Amak kan temenan, tapi dia ngomong, contoh lah ngomong kirik ya, kirik. Biarpun kita sudah sahabatan lama nih, tapi dia ngomong kirik, aku langsung tempiling aja. Dulu seperti itu. Iya. Nah berhubung aku sudah dekat sama dia kan, apalagi sampai jadian sampai pacaran kan sama dia kan. Iya. Aku sedikit arogansi aku udah mulai pudar gitu, dalam artian nggak searogan kayak dulu lagi. Sebelum mengenal dia, sesudah mengenal dia, ya apa ya, aku berubah gitu, aku berubah total. Yang dulu keras kepala, yang dulu maunya yang menang sendiri, setelah kenal dia, ya aku orang yang welcome. Siapa aja yang mangga, yang mau menghina aku, yang mau menjelekan aku, mangga. Ya sebelumnya buat mantan aku, terima kasih sebelumnya sudah merubah aku kan dari yang dulu katakanlah udahlah gitu kan, frontal gaming kan, arogansi, brutal. Setelah kenal kamu, aku berubah, terima kasih yang pertama itu kan. Yang kedua ya apa ya, mungkin kamu harus jaga kesehatan kan, itu emang pasti sih. Jaga kesehatan kamu harus kan, intinya ya kamu sekarang nggak tahu sama siapapun, dengan siapapun kamu harus jaga kesehatan. Ingat pesanku dulu ya, aku pernah ngomong sama kamu sebelum aku putus, ingat tolong pesan apa itu. Soalnya kan ini juga kan apa namanya, ya mungkin bagiku patah bukan ini ya, dulu yang benar-benar yang namanya patah hati itu saat sama dia, putus sama dia. Aku betul-betul merasakan wow banget gitu, down banget gitu. Sama si Hai itu down banget kan, karena ya dia yang bisa merubah aku gitu, bukan dia tapi perantara ya. Ya maksudnya ya yang merubah tetap dari atas, tapi melalui perantara dia bisa merubah aku kan begitu. Nah buat itu kan ada dua kan, jaga kesehatan. Yang ketiga, intinya jangan pernah melupakan kita semua ya. Maksudnya kita yang ada di sini nih buat sebagai mantan yang terindah gitu loh. Ya terus juga apa ya, yang keempat, kalau aku main ataupun dia main, tolonglah dibuka pintu lebar-lebar. Bukannya aku sangat mengharapkan kembali lagi balikan sama kamu, kenapa? Ya setidaknya gitu yang namanya tali silaturahim kan, harus terus ya. Iya, jangan putus. Biarpun hubungan putus, tapi tali silaturahim
harus lancar berjalan kan begitu. Terus yang terakhir nih ada 5. Yang terakhir apa? Simple sih yang terakhir itu. Sampai saat ini aku masih sayang sama dia. Sayangnya bukan berarti sayang sebagai pacar, tapi sebagai sahabatku. Gitu. Ya aku juga sayang sih, bukan hanya sama dia, sama dia juga aku sayang. Udah itu. Tapi sebagai sahabat gitu. Ya, sebagai sahabat, bukan sebagai pacar lagi kan. Bukannya apa ya, bukannya aku begal terlalu bisnis enggak begitu ya. Tapi ya bagiku ya, aku mempunyai rasa sayang itu karena aku dibentuk dari aku lahir gitu. Begitu. Aku harus sayang ke semuanya, semua orang, bahkan bukan orang, kepada binatang pun aku juga harus sayang. Nah makanya aku selalu sayang sama kamu sekarang sebagai mantan, dulu mungkin sebagai pacar. Aku sayang kamu sebagai sahabat sekarang ya, bukan mantan, tapi sebagai sahabat. Udah isi itu aja cuma 5. Berarti ada 5 pesan ya. Kalau kita kan ada 2 ini. Berarti sangat jauh ya. Oke, mungkin itu saja dari saya Ahmad Kumaini, dan terima kasih nih kepada sahabat begal. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu YouTube-nya sahabat begal ya, SB, tulis saja SB sahabat begal, insya Allah ketemu. Kalau nggak ketemu bisalah hubungi Ahmad TV kalau Ahmad ini. Terus ini sih lebih tepatnya sahabat begalnya aja. Sahabat begalnya aja ya. Cari aja di sahabat begal itu. Yang Instagram juga ada ya, Facebooknya ada. Insya Allah ketemu dengan sahabat begal. Mungkin ini saja dari saya Ahmad Kumaini. Intinya jangan lupa subscribe nih Ahmad Kumaini dan sahabat begal. Dan jangan lupa juga nih ya, buat kalian-kalian yang suka ngopi kan ya, yang suka apa, pacaran nongkrong, suka baca buku gitu kan, musikan atau foto-foto selfie gitu kan, bisa datang nih di angkringan apa? Teras Wifi. Angkringan Teras Wifi. Tempatnya di Singajaya. Tepatnya di Singajaya, Kabupaten Indramayu. Dekat kok dengan kota, nggak jauh lah, golongan 2 kiloan dari kota, dekat dari arah Karangkampil, Cirebon, dekat lah. Bukan itu saja dari saya Ahmad Kumaini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.